Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Masih semangat belajarnya, jangan putus asa. Insya Allah kita akan bertemu nanti tatap muka di kelas ya. Untuk sementara kita pembelajaran daring dulu. Hari ini masih dengan pembelajaran matematika dengan Ibu Medania Dwi Septianingsih. Hari ini kita akan membahas tentang peluang. Yang pertama kita ada pendahuluan, kemudian ada konsep dasar peluang, kemudian definisi peluang, dan nilai peluang, frekuensi, harapan. Yang pertama, standar kompetensi dari peluang ini adalah memahami peluang kejadian sederhana, dan kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menghitung peluang suatu kejadian. Indikatornya adalah menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel, kemudian menghitung peluang secara teoritis, kemudian menentukan dan menghitung nilai peluang suatu kejadian. Yang keempat adalah menghitung frekuensi harapan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menyimpulkan hasil secara teoritis dari suatu percobaan, kemudian menentukan dan menyimpulkan nilai peluang. Kita akan bahas tentang peluang. Peluang itu disebut dengan probabilitas. Konsep dasar peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. 1. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Kemudian yang kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Jadi titik sampel ini yang ada pada ruang sampel. Kemudian kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian ini merupakan himpunan dari ruang sampel. Definisi peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel tersebut atau kejadian yang mungkin. Itu peluang suatu kejadian. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Jadi kemungkinan yang terjadi itu disebutnya peluang. Contoh beberapa kejadian yang berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Hari ini cuaca mendung, kemungkinan besar hari akan hujan. Jadi kemungkinannya kalau cuacanya mendung berarti mungkin aja akan hujan. Atau contoh yang kedua, kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Euro Eropa atau Euro 2008. Jadi kemungkinan untuk merebut Piala Euro 2008 adalah tim Portugal. Itu kemungkinannya karena masih banyak tim-tim yang lain ya. Itu peluang. Contoh soal. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6. Jadi kalau kita melempar mata dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kan di dadu itu ada angka 1, ada titiknya 1, nih yang ini 2 sebelah sana mungkin ya, 3, 4 sebelah kirinya, 5, ini 5, dan 6-nya ada di bawah. Jadi di dalam dadu itu ada angka 1, 2, 3, ada jumlah yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang muncul terjadi misalnya munculnya mata dadu ganjil, atau juga munculnya mata dadu genap,
atau munculnya mata dadu prima. Jadi bisa kemungkinan terjadi yang keluar mata dadu ganjil 1, 3, 5, atau bisa juga mata dadu genap 2, 4, 6, atau munculnya mata dadu prima 1, 2, 3, 5 ya. Itu jika kita melempar sebuah mata dadu bermata 6. Jadi kejadian-kejadian yang munculnya banyak ya, ada bisa mata dadu ganjil, genap, dan prima. Kemudian contoh soal yang lain. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima. Tadi salah ya, mata dadu prima itu tadi 2, 3, 5 ya, nggak pakai 1. Mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5. Itu karena diinginkan mata dadu prima atau sebanyak 3 titik sampel 1, 2, 3. Sedangkan banyaknya ruang sampel adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah, kita bisa masukkan ke dalam rumus. P mata dadu prima sama dengan banyaknya kejadian mata dadu prima dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Tadi banyaknya kejadian mata dadu prima itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Dan banyaknya kemungkinan yang terjadi itu 6 dibagi 6. Hasilnya adalah 1/2. Jadi kemungkinan yang muncul mata dadu prima itu 1/2. Nah, di sini ada rumusnya PA. PA itu adalah peluang muncul suatu kejadian A sama dengan N kali A, banyaknya anggota dalam kejadian A, dibagi NS, banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Yang kedua adalah batasan nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian memenuhi 0 kurang dari sama dengan peluang A itu kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, PA itu sama dengan 0, maka peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau suatu kemustahilan. Atau PA itu sama dengan 1, maka peluang kejadian tersebut merupakan kepastian. Itu batasan nilai peluang. Contoh batasan nilai peluang. Sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluangnya. Munculnya mata dadu bilangan asli. Kemudian tentukan munculnya mata dadu 7. Jawab, nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1 karena merupakan suatu kepastian. Nilai peluang munculnya mata dadu 7 adalah 0 karena merupakan suatu kemustahilan. Kenapa kemustahilan? Karena di dalam dadu itu tidak ada angka 7. Tidak ada angka 7 karena sampai 6. Kemudian yang tadi nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1 karena merupakan suatu kepastian. Itu contoh batasan nilai peluang. Kemudian frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Atau dirumuskan FH sama dengan PA. Tadi PA itu adalah peluang munculnya suatu kejadian dikali N. Itu rumus untuk frekuensi harapan. Contoh frekuensi harapan. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali.
berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Kita jawab, FH muncul mata dadu 6 sama dengan P mata 6 ya. P kali A-nya diganti dengan 6, P 6 dikali 120 kali 1/6, karena tadi rumusnya PA itu, nah 1 munculnya 1/6 ya, 1/6 dikali 120 kali 120 dikali 1, 120 dibagi 6 hasilnya 20 kali. Contoh yang kedua, 3 buah uang logam yang bersisi gambar disebut kita singkat dengan G, dan angka kita sebut dengan A, dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan harapan munculnya ketiganya angka. Jadi kira-kira berapa kali muncul harapan kalau keluar tiga-tiganya angka ya. Jawab. Sampelnya adalah G, gambar. Di sini kan ada uang itu gambar dengan angka ya. Uang logam itu kan ada gambar sama angka. Kalau tiga buah logam berarti kemungkinan yang muncul ada gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar, angka gambar, angka gambar angka, gambar angka atau angka angka, sehingga NS-nya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika berapa tentukan munculnya harapan ketiganya angka ya, frekuensi harapan tiga-tiganya angka adalah rumusnya PA dikali N. Jadi 1/8 dikali sebanyak tadi berapa kali dilemparnya? 80 kali. Maka 1 dikali 80 dibagi 8 itu sama dengan 10 kali. Itu contoh mengenai frekuensi harapan. Jadi ditentukan dulu nilai sampelnya berapa, baru dimasukkan ke rumus frekuensi harapan ya, PA dikali N. PA-nya yang tadi, nah ini PA-nya nih, NA/NS rumusnya. Nah, selesai tentang peluang. Tadi ada peluang, kemudian tadi ada definisi peluang, ada batasan nilai peluang, kemudian ada frekuensi, menentukan nilai frekuensi harapan. Itu tentang peluang. Silahkan kalian catat yang perlunya yang dijelaskan ibu tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika kurang mengerti boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau komentar. Jangan lupa absen juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas ya. Semoga bermanfaat, tidak pernah bosan, dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.